Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi di Bahasa wabarakatuh. Carita TV episode 26. Seperti biasa di episode-episode berikutnya saya selalu menghadirkan beberapa tokoh yang memang momentum kali ini sesuai momentum, yaitu di pemilu legislatif 2024. Di mana setiap episodenya juga saya selalu menghadirkan beberapa narasumber dari calon legislatif maupun anggota dewan yang aktif, baik dari tingkatan pemula yang sudah pernah jadi anggota dewan maupun yang belum. Nah, kali ini saya menarik bertemu dengan juriahnya Rasulullah, yaitu Habib Faisal Alatas. Selamat malam, Bib. Malam, Kang Raditya. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Udah lama sekali, Bib, saya tidak ketemu Habib. Iya, Tentunya. betul. Udah Jadi lama, memang di momentum politik ini kebetulan Habib juga kan di 2024 ini menjadi peserta betul. di pencalonan legislatif 2024. Iya. Jadi memang saya kadang-kadang nyari-nyari Habib, susah ketemu. Itu dari hari apa tuh, udah lama banget. Jadi kadang-kadang saya monitor, tapi alhamdulillah ini pun pertemuan saya dengan Habib bukan karena kebetulan, tapi memang sudah menjadi skenario Allah Subhanahu Wa Taala yang memang harus dipertemukan malam ini. Alhamdulillah, Bib. Sono sebenarnya mah badai ngobrol-ngobrol seputar sampai hari ini kan kita sudah lihat sudah memasuki masa kampanye. Betul. Nah, jadi kegiatannya tentu sering berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, betul. di luar dari aktivitas itu, di kegiatan itu, Bib, saat ini apa sih, Bib, kegiatan yang memang di luar kegiatan pencalegan, kegiatan apa yang sekarang Habib lakukan? Ya, ini kalau sekarang ini emang karena saya juga menjadi peserta peserta pemilu, sudah terdaftar sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional, jadi Bogor Selatan Dapil 2. Karena waktu sekarang tinggal 2 bulan lagi, ya emang saya lagi lebih fokus sekarang untuk proses pencalegan ini. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang di luar juga agak sedikit saya batasi, gitu kan. Jadi karena waktunya sudah mepet ya 2 bulan ini, jadi konsolidasi ataupun juga komunikasi dengan tim ataupun juga sosialisasi ke bawah ke masyarakat. Dan sekarang ini kan lagi memang masanya kampanye ya, benar. kampanye. Jadi ya kita inilah melakukan pendekatan ke warga ya, khususnya Bogor Selatan, untuk meyakinkan meyakinkan warga bahwa insya Allah kalau memang warga masyarakat Bogor Selatan percaya kepada saya, ya kan, untuk menjadi wakilnya tentunya dari Bogor Selatan, ya insya Allah kedepannya masyarakat ini harus kita perhatikan ya, karena masyarakat itu butuh perhatian ya dari wakil rakyat. Karena permasalahan yang ada di bawah itu banyak, luar biasa banyak, kompleks sekali ya, yang banyak yang harus ditampung. Banyak yang ditampung. Selama saya turun ke masyarakat ke bawah ini ya, banyak masalah kesehatan, masalah pendidikan ya, apalagi sekarang cuaca ekstrim ini ya, banyak sekali bencana ya, longsor. Jadi banyak sekali permasalahan di. Jadi memang harus peka ya, Bib ya. Iya, betul. Oke, Bib, jadi memang kan Habib saat ini jadi peserta caleg di 2024, tapi kan sebelumnya juga Habib pernah duduk di kursi DPRD Kota Bogor. Itu di tahun 2004 ya, Pak? 2014 ya? Dua pertama 2009. Oh, 2009 sampai 2014. Periode pertama, yang kedua 2014 sampai 2019. Sekarang istirahat dulu. Berarti 2 periode ya? 2 periode. Dulu memang di kendaraannya berbeda. Nah, sekarang kendaraannya di Partai Amanat Nasional. Betul. Nah, Bib, kalau misalkan Habib berada di tengah masyarakat, apalagi notabene-nya Habib sudah pernah duduk 2 periode di DPRD, tentu
Ya. pengalaman, sudah berpengalaman ya maksudnya. Selain daripada caleg-caleg pemula yang memang baru masuk ke dunia pencalegan atau yang nyalon lah gitu. Betul. Nah, Bib, apa Bib yang krusial yang pernah Habib alami di tengah-tengah masyarakat yang memang harus diperjuangkan di rapat paripurna DPRD? Ya, sebenarnya banyak ya yang harus diperjuangkan itu di masyarakat. Misalnya terutama juga masalah kesehatan ya. Kesehatan itu kondisi kadang di rumah sakit kita itu walaupun kita banyak ada RSUD ya, ada rumah sakit swasta juga, tapi kadang kondisi di rumah sakit juga penuh ya, kondisi di rumah sakit penuh. Jadi kadang rumah sakit juga tidak bisa menampung warganya yang lagi sakit. Jadi saya punya mungkin punya pemikiran ataupun juga sedikit ada solusi dari saya sendiri. Sebaiknya emang di setiap daerah ya atau di setiap kelurahan itu alangkah baiknya ada puskesmas pembantu yang memang puskesmas itu ada rawat inapnya. Oh, memang sampai saat ini puskesmas pembantu pustu itu memang di wilayah tidak semua merata. Maksudnya tidak ada ruang inap juga ya? Ya, tidak ada ruang inap juga. Oke. Gitu. Ada beberapa aja, tapi nggak semuanya ruang rawat inapnya. Jadi jangan sampai masyarakat yang lagi sakit, tapi sakitnya itu kan beda-beda ya. Ada yang tingkat sakitnya itu yang sudah darurat, ada yang tidak darurat ya. Nah, artinya kalau yang sakit perut, diare perlu dirawat, ya mungkin bisa di puskesmas gitu kan. Kalau misalnya sakitnya sudah emergensi ya, jantung berarti bawa ke rumah sakit. Jadi kita bisa pilih-pilih, jangan sampai semua jenis penyakit ataupun jenis warga yang sakit itu dibawa ke rumah sakit, akhirnya menumpuk semua di rumah sakit, sedangkan kondisi ruangan rawat inapnya juga terbatas. Akhirnya banyak juga warga yang misalnya tidak langsung cepat ditangani. Apalagi yang sifatnya darurat ya, Bib ya? Sifatnya darurat. Nah, kalau misalkan dari perjalanan ke rumah sakit cukup lumayan ya, Bib ya? Lumayan. Belum tentu, belum pasti mereka bisa langsung masuk. Kadang-kadang dipersulit dalam sisi administrasi dan lain-lain, meskipun sudah ada BPJS, PBI ya, gitu kan. Berarti memang tentang kesehatan ini ternyata masih menjadi problem juga ya? Menjadi problem. Berarti salah satunya solusi untuk mengatasi minimal di Kota Bogor harus ada puskesmas pembantu yang memang ruang rawat inapnya harus ada. Itu untuk menangani warga yang sakit itu yang tingkat penyakitnya itu ya tidak terlalu emergensi ya. Itu bisa dirawat di puskesmas. Tapi kalau untuk yang sudah emergensi, yang sudah kronis, bisa dibawa ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Ya tadi mungkin solusinya agar yang punya penyakit yang ringan-ringan tidak selalu melulu ke rumah sakit, biar tidak menumpuk. Betul. Benar. Bisa yang ringan-ringan di puskesmas. Selain kesehatan tadi, Bib, yang memang lebih krusial di masyarakat itu apa, Bib? Ada lagi pendidikan. Pendidikan juga sama ya, berarti ya? Pendidikan juga bermasalah. Artinya begini, kayak SMP negeri itu tidak ada di setiap wilayah. Adanya kebanyakan juga di tengah kota. Sedangkan kita kemarin itu cukup ada permasalahan ya di PPDB online. Dengan jarak donasi yang cukup pendek, akhirnya banyak juga warga yang tidak bisa masuk ke sekolah favoritnya gitu. Karena jaraknya terlalu jauh misalnya. Nah, ini saya juga punya pemikiran ataupun punya gagasan harus diperbanyak SMP sekolah negeri di wilayah agar bisa merasakan semuanya. Ya, jadi di setiap wilayah itu ada sekolah negeri. Berarti per satu kecamatan? SMA negeri, ya. Di satu kecamatan? Bisa satu kecamatan nggak cukup, cuma satu sekolah negeri. SMA juga nggak cukup. Oh, cukup ya, berarti ditambah ya. SMP-nya juga, sekolah menengah pertama SMP-nya juga harus ditambah juga. Benar. Gitu, karena banyak ini yang
tidak terakomodir ya. Warga yang pengen ke sekolah negeri dengan pakai zonasi itu nggak nyampe jaraknya karena terlalu jauh, Iya, kan? iya, iya. Nah, itu juga menjadi permasalahan cukup krusial di warga. Berarti memang solusinya tadi ditambah Ditambah peserta ya sekolah-sekolah negeri di wilayah di ya. wilayah. Iya benar. Berarti selain itu Bib, Selain itu yang lainnya juga misalnya karena kita ingin meningkatkan taraf hidup warga juga ya. Jadi warga banyak juga di daerah Kota Bogor ini banyak para usaha kecil menengah, ya. para UKM ini yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Nah, itu dengan apakah baiknya dengan bantuan modal atau juga dengan misalnya pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan bengkel, pelatihan menjahit, pelatihan misalnya memasak gitu, atau kecantikan salon. Nah, itu agar supaya hidup lah ekonomi di. Berarti wadah-wadah itu harus lebih ditingkatkan lagi ya, Bib? Ditingkatin, betul. Biar tadi ya kesejahteraan di tingkat pelaku-pelaku UMKM juga lebih meningkat, maju ya. lebih maju, betul. Wib, mangga itu ada telepon diangkat dulu. Ini kayaknya ada Semah nih, Wib. Ada tamu. Waduh, waalaikumsalam. Ada Ustad ini. Nah, ini nih punggawa-punggawa. Oh, Ini ada Pak RT. Waduh, kayaknya jauh-jauh nih. Pak RT, kali di mana we posisinya genahan teh belah di hiji. Kurang iyalah. Iya, tak iya ya punggawa-punggawa Habib Faisal di wilayah. Orang ngarokok. Jadi Bahasa Cerita TV saya nanti akan ngobrol-ngobrol nih sama para punggawa. Gitu. Sehat? Alhamdulillah, berkah, sehat. Sehat Pak RT? Alhamdulillah. Jadi malam ini memang berkesempatan selain tadi kita udah ngobrol sama Habib, nanti kita ngobrol lagi bareng-bareng. Seperti diketahui bahwa saya sekarang berada di area makamnya Habib Abdullah bin Muksin Al-Atos, Keramat Empang. Jadi udah pada tahu lah ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu keberkahan. Amin. Ngobrol juga ucapan-ucapan menjadi doa, Bib. Amin. Gitu kan. Jadi ini ya spesial dan sangat istimewa. Nah, Bib, tadi udah ada 3 ya, Bib ya. Ya. Tentang kesehatan, pendidikan, sama UKM yang memang kesejahteraan juga itu harus dimajukan. Pak Ustadz, udah lama ketemu sama Habib? Alhamdulillah ketemu sama Habib sekitar selama 2 tahun ke belakang. Wah, lumayan lama ya. Alhamdulillah. Jadi selama 2 tahun ke belakang saya ketemu sama Habib, Masya Allah. Dari beliau itu satu, Masya Allah, akhlaknya beliau tuh Masya Allah, akhlakul karimah banget. Amin, amin. Ya. Memang kan Ustadz ya, kalau kita bicara sedikit rada religius ini ya, kalau bicara soal pemimpin sesuai syariat Islam itu, selain daripada akidah, akhlak, dan memang warga masyarakat ya memang harus memilih pemimpin yang sesuai syariat Islam. Ya, itu. Misalkan tebib cenah eta teh naon ibaratkan misalnya orang salah memimpin, salah milih memimpin gitunya, tidak sesuai syariat Islam gitu. Eta kadang-kadang kan diminta pertanggungjawaban cenah. Bener Tan? Iya emang ngobrol jeung Ustad gara-gara ya Ustad gitu. Bener Tan? Eta kumaha Tan? Pertanggungjawaban kalau kita salah memimpin ataupun salah memilih pemimpin, memilih pemimpin itu bisa tercebur ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Benar. Makanya kita harus tahu istilahnya beliau itu dari mana, silsilahnya dari mana, terus istilahnya kesehariannya kayak gimana, akhlaknya kayak gimana, itu harus kita lihat. Benar. Terus kedepannya program-program juga itu program apa tentang keagamaan juga mungkin kalau Habib itu Masya Allah selain daripada tadi yang dibicarakan sama Kang Dani tadi tentang pendidikan, Habib terus tentang kesehatan. Mungkin alhamdulillah yang saya rasakan itu kemarin alhamdulillah Habib ini programnya banyak, di antaranya beliau alhamdulillah sudah beberapa majelis dan pesantren yang beliau
istilahnya apa tuh Kasih perhatian ya. kasih perhatian. Hmm. Masya Allah, Masya Allah. Jadi udah banyak ininya apa tuh Kontribusi. banyak Kontribusi. kontribusinya kepada majelis dan majelis tahlim atau masjid itu banyak banget. Jadi lebih ke kemaslahatannya Ya, itu memang kemaslahatan lebih umat lah intinya. umat ya. Betul. Nah, itu Masya Allah. hari Itu PRT makanya kita ya, harus pilih itu yang sosok kayak Habib Faisal ini. setuju. PRT nih sebagai punggawa di lapangan nih. Seberapa untuk meyakinkan masyarakat warga khususnya di Dapil Bogor Selatan yang sesuai tadi Ustadz katakan pemimpin sesuai syariat Islam seperti apa, apalagi kan kita tahu ya bahwa Habib Faisal ini kan memang juriahnya kan kita tahu semua. Memang kadang-kadang ada warga masyarakat juga yang memang kalau misalkan di kalangan umat-umat yang religius, mereka pasti berpikirnya daripada kita pilih-pilih yang memang kira-kiranya latar belakang dan silsilahnya tidak ini, ya kita bisa dikasih referensi, rekomendasi, diarahkan warga untuk yang tadi. Itu sepakat atau gimana? Betul kata Pak Ustadz, kita pilih-pilih pemimpin itu nggak boleh sembarangan. Ya, ya. Istilahnya kalau memang pilih itu, ya setahu saya ini emang benar ya Kang Habib, panutan bagi saya, figur bagi saya. Dia dimanapun saya kejar, nggak lihat ininya lah pokoknya. Kang Habib dimanapun pasti saya ada di situ. Kalau masalah untuk pemimpin itu, kalau untuk memilih jelas kata Pak Ustadz jangan sampai salah. Seandainya pun ini saya ke warga saya arahkan. Kalau misalkan mau ikutinlah saya. Kalau misalkan timpan lebih baik pilih yang nggak jadi sekalian dari kata tadi Pak Ustadz. Akhirnya kita kan kalau salah pilih celaka juga akhirnya. Betul itu. Mending kalau kita pilih yang benar yang jadinya. Kan kalau nggak amanah intinya ya itu lah saya juga takut. Maka saya mengarahkan keluarga kalau mau pilih sekalian yang nggak jadi selesai sampai pencoblosan selesai gitu. Ya. Tapi kalau kita pilih sampai jadi itu dewan nanti ujungnya nggak benar kita ke bawah juga kan. Ya. Pokoknya Kang Habib di bidang program nih saya bicara program ya. Selama 2 periode saya ikutin luar biasa. Oh, berarti mengikuti 2 periode. Saya dari awal. Oh, Dari awal. konsisten ya, memang harus konsisten ya. Gitu. Ketiga mungkin bukan ini lagi ya harus istirahat dulu. Oke lah. Terasa banget loh. Kita nggak punya panutan, nggak punya pegangan di atas. Kita mau bantu warga itu Oh, benar, tempat bersandar itu susahnya. kita nggak ada tempat bersandar. Kita ke rumah sakit juga kadang susah. Kita mau bantuan di wilayah semacam ya pembangunan apapun. Kalau Kang Habib masih berdiri duduk di kursi dewan itu nggak susah banget. Kang Habib itu selalu mendorong, selalu mendorong bantu warga. Di bidang kesehatan udah saya rasakan. Alhamdulillah di pendidikan sekolah digratiskan Kang Habib. Warga saya banyak. Jangankan itu, yang hajatan aja tenda dibantu Kang Habib. Kang Habib nggak lihat warna. Siapapun yang datang ke beliau dia bantu. Yang punya keluhan, yang punya kebutuhan. Itulah Kang Habib sosok panutan. Luar biasa. Bagi saya. Mudah-mudahan ada takdirnya di 2024. Amin. Dengan kerja kerasnya tim di bawah gitu kan dengan konsisten dan memang Bib kita bicara soal amanah Bib. Kalau misalkan kita bicara soal amanah kan kadang-kadang banyak caleg-caleg juga ya mereka kadang-kadang selalu mengatakan bahwa insya Allah amanah, insya Allah siap amanah. Tapi pada dimana ketika mereka jadi atau tidak jadi, apalagi yang sudah jadi pun kadang-kadang mereka punten-punten tidak amanah. Dalam arti bukan dari sisi ininya, tapi kadang-kadang yang itu mereka tidak amanahnya dimana ketika janji-janji tidak ditepati, terus kadang-kadang kalau udah jadi juga banyak yang lupa. PLKB ya. Nah, susah nemuin. Komunikasi kira ada sesah. 24 jam terbuka. Nah, Bib bicara soal amanah tadi, Bib. Apa yang bisa diungkapkan oleh Habib soal pemimpin amanah, Bib? Ya, yang tadi diutarakan Pak Ustadz dan Pak RT, ya Habib sebagai panutan dan wakil rakyat yang memang untuk kemaslahatan umat, Bib. Ya, jadi kita
kembali ke diri kita, ya kita kembali ke diri kita masing-masing ya, semua caleg. Niatan awal maju sebagai caleg menjadi wakil rakyat, Niatnya dulu ya, niatnya dulu, pengen nawaitunya. apa nawaitunya, ya kan? Kalau misalnya ingin bantu rakyat ya di sini tempatnya. Karena kenapa saya bilang di sini tempatnya? Karena di sini adalah banyak program untuk masyarakat. Banyak program dari mulai pendidikan, kesehatan, keagamaan, infrastruktur, untuk bantuan usaha, SDM yang tadi kesejahteraan masyarakat. Di sini banyak ini tempatnya untuk membantu masyarakat di sini. Nah, kalau kita niat benar untuk membantu masyarakat, ini adalah tempatnya di wakil rakyat ya. Jadi kalau kita sudah niat itu untuk membantu rakyat, insya Allah ya kita tidak akan lupa ya dengan rakyatnya. Tapi kalau niat kita sudah tidak ada ya, susah kita mau diapakan juga ya. Jadi karena niat saya ini emang untuk membantu masyarakat, membantu rakyat ya. Karena masyarakat ini sangat butuh bantuan ya oleh wakil rakyatnya. Ya tadi yang saya sebutkan masalah kesehatan, masalah pendidikan ya, belum lagi masalah rumah ya, RTLH, tidak layak huni, masalah keagamaan ya, banyak masjid yang bocor, tidak ada tempat wudhu, tidak ada kamar mandi, banyak sekali ya, WC umum juga banyak, apalagi nanti ada jembatan juga yang dari kayu ya, banyak tuh jembatan di kota masih ada yang terbuat dari kayu, banyak juga itu kondisi itu. Jadi insya Allah lah, karena saya alhamdulillah sudah pernah merasakan ya menjadi wakil rakyat, dan banyak juga ibaratnya beberapa aspirasi yang sudah direalisasi di bawah. Insya Allah kalau saya diberikan amanah kembali, ya itu insya Allah akan tetap menjadi target utama saya itu ya untuk membantu masyarakat. Itu yang menjadi niatan saya kembali menjadi calon legislatif untuk menjadi wakil rakyat, karena memang masih banyak PR-PR yang kemarin selama 2 periode masih ada yang belum terlaksana. Insya Allah jika diberikan amanah kembali baik oleh rakyat ataupun oleh Gusti Allah SWT, ya itu wajib saya laksanakan. Sifatnya wajib, harus dilaksanakan untuk membantu masyarakat, karena pertanggungjawabannya besar menjadi hewan baik masyarakat maupun juga kepada sang pencipta. Apalagi pemimpinnya ya, memang itu tanggung jawab tuh harus benar-benar di amanahnya itu harus benar-benar ini. Berarti tadi Bib, soal niat daripada memang membantu rakyat sebagai wakil rakyat, yang utamanya berarti memang niatnya ibadah. Kalau kita sudah ibadah, pekerjaan apapun, profesi apapun, apalagi wakil rakyat ya, yang mewakili rakyat ya, itu kan mudah insya Allah. Itu insya Allah ya Bib ya, diberi kemudahan. Nah Bib, Habib ini kan sudah 2 kali dua periode pernah, terus 2019 juga pernah tapi tertunda niatannya, terus sekarang maju lagi. Berarti dari sisi keseluruhan di Dapil Bogor Selatan itu PR apa Bib yang belum Habib wujudkan, realisasikan ke masyarakat? Mungkin masih ingat-ingat atau memang apalah gitu. Jadi banyak aspirasi-aspirasi masyarakat juga yang ada beberapa yang belum terrealisasi. Itu bisa dikatakan jadi kayak hutang nggak sih Bib? Gitu. Misalnya gitu. Jadi ya ada juga jadi kayak rasa hutang tuh ada, karena ini belum terrealisasi misalnya. Karena memang terbentur juga dari anggaran ya, anggaran pemerintah, karena pengajuan itu kebutuhan itu banyak, tapi memang anggaran kita itu terbatas di pemerintah. Jadi banyak yang tertunda tuh pengajuan itu, aspirasi masyarakat. Yang mudah-mudahan ini insya Allah kalau saya diberikan amanat oleh rakyat, diberi kesempatan kembali, insya Allah aspirasi yang tertunda itu insya Allah akan secepatnya kita dorong, kita wujudkan, kita realisasi saja. Berarti kalau misalnya di Dapil Selatan PAN ini sekarang kosong ya Bib, kursi Bib? Kosong ya? Kosong kursinya. 2019? Kosong juga. Oh berarti terakhir diisi 1 kursi itu tahun 2009 ada. Nah, berarti memang harus diduduki Bib. Insya Allah. Iya, artinya kan memang tadi berangkat daripada niat, ibadah juga, ya mudah-mudahan apa yang menjadi
pekerjaan yang dulu tertunda bisa direalisasikan di 2024 ya Bib ya. Amin. Nah, sejauh apa keyakinan tim di bawah untuk meyakinkan masyarakat sehingga nanti di waktunya 14 Februari itu Habib bisa menang? Selama ini saya kerja untuk di bawah ya. Ya itu tadi, kita harus pilih pemimpin seperti Habib, sosok Habib, figur yang bertanggung jawab, amanah, janji ke warga itu benar. Kalau ke bawah itu kalau ada masalah, kalau saya ada undangan semacam apa, Habib selalu datang. Jangan ada orang meninggal aja, Habib kalau dikasih tahu pasti datang. Alhamdulillah. Makanya saya kasih pengarahan di situ keluarga. Tolong bantulah untuk menjadikan lagi Habib itu duduk di kursi dewan. Karena dengan adanya pegangan di atas itu sangat membantu sekali. Bukan pribadi ya intinya, kita untuk membantu warga yang punya permasalahan di sekolah lah, terus di rumah sakit, masalah pembangunan di wilayah. Alhamdulillah waktu Habib 2 periode, alhamdulillah terasa banget pokoknya, terasa banget. Jadi Habib Harita pas Pakum tidak di Dewan karasa oge nya. Masya Allah. Saya lah lompat itu tadi. Terus Bib, saya juga dapat di lapangan ya Bib, banyak ustadz-ustadz di kampung, mereka kan selalu bicara soal intensif guru ngaji yang minim. Kalau saya sedikit ini, mereka itu dapat per bulan itu ada yang 75.000, tapi sekarang katanya udah naik 150.000. Nah, prioritas apa Bib, dimana ketika Habib nanti jadi kepada guru-guru ngaji di kampung-kampung yang memang yang sekarang yang mereka juga sebenarnya di angka 150.000 itu kurang layak ya Bib ya, kalau misalkan sebagai guru ngaji ya. Nah, itu akan diperjuangkan apa tidak Bib? Maksudnya bagaimana Bib itu biar lebih sejahtera lagi lah guru ngaji Bib? Ya. Jadi ini juga menjadi prioritas saya. Jadi kesejahteraan daripada ustadz ya, guru ngaji itu harus lebih ditingkatkan lagi kesejahteraannya. Di satu sisi dari itu tadi, dari apa kesejahteraannya itu yang sudah alhamdulillah sudah meningkat sekarang ya, dari 75.000 sampai 150.000. Cuman ada beberapa hal yang juga penting. Artinya begini, saya ingin bagaimana ya siswa-siswa yang sekolah di pendidikan umum, ya kan, ya minimal pada saat dia naik ke jenjang berikutnya, ya adalah sertifikat misalnya dari madrasah khusus Islam ya. Jadi karena yang saya lihat ini anak-anak sekarang ini yang sekolah umum itu basic agamanya kurang, sangat kurang. Jadi emang harus didukung juga oleh pemerintah, artinya adalah semacam peraturan atau peraturan daerah lah gitu ya, yang sifatnya itu murid yang dari SD naik ke jenjang ke SMP itu ada sertifikat lah dari madrasah diniyah, belajar ngaji, sudah bisa ngaji, sudah bisa bacaan sholatnya, apa-apa ada sertifikat. Itu juga untuk menghidupkan juga madrasah-madrasah yang ada, dan juga untuk juga menghidupkan juga apa daripada kinerja daripada ustadz ini. Berarti ustadz ini juga harus dilibatkan ya. Dilibatkan. Ini ya benar-benar. Kalau misalnya, kalau sekarang kan kita nggak tahu kualitas anak-anak sekarang yang sekolah di SD, SMP itu memprihatinkan sebenarnya. Dia sudah belajar ngaji apa belum? Belum baca. Iya betul. Nah, kalau misalnya ada didukung oleh pemerintah dengan peraturan daerah, sudah ada sertifikat dari madrasah, mau nggak mau dia pasti datang ke madrasah, datang ke ustadz untuk belajar ngaji, ya kan? Nyari ustadz dicari di mana gitu. Diwajibkan. Pas masuk ke SMP udah ada sertifikat gitu. Benar-benar. Insya Allah sih sertifikat nggak akan dipersulit sama ustadz ya, pasti dikasih. Yang penting dia sudah bisa lah ngajinya, sudah bisa sholatnya, udah benar bacaannya, bisa seperti itu. Jadi harus didukung juga sama pemerintah dalam bentuk ya peraturan daerah. Itu kalau saya usulan saya itu. Tapi memang usulan itu belum ada kayaknya, belum ada. Gitu. Benar, menarik banget kalau misalkan bicara soal akhlak anak-anak zaman sekarang ya Bib ya. Kita juga tahu sendiri ya,
kadang-kadang banyak kejadian-kejadian perilaku anak muda saat ini juga tawuran di mana-mana, narkoba, itu benar, benar. Itu karena kurangnya basic dari agama ya. Pendidikan agamanya kurang. Itu Ya. akhlaknya. Selain dari intensitas tadi, Bib, di majelis-majelis saat ini juga kan di wilayah juga kan kayaknya kurang, Bib. Majelis ya, majelis ya, meskipun ada, tapi mereka kalau saya lihat majelis tidak begitu kelihatan ininya lah gitu, aktivitas rutinitasnya yang ini gitu. Nah itu majelis berini juga nggak sih sama dengan yang tadi guru ngaji? Iya, jadi kalau majelis itu emang yang saya lihat sekarang ini emang lebih banyak, ada juga ada majelis yang thalabul ilmi yang memberikan majelis taklim, ada yang taklim, ada yang majelis zikir, ya kan. Jadi khusus zikir aja gitu. Ada majelis sholawat, tapi ada juga ada yang majelis taklim memberikan ilmu kepada jamaah yang hadir. Jadi banyaklah yang saya lihat itu. Insya Allah itu tetap berjalan itu mah ya. Tapi ada penambahan untuk di beberapa misalkan majelis ini diperbanyak atau ditambah. Itu kan memang kalau misalkan ada warga masyarakat yang ingin mendirikan majelis gitu, secara secara ininya bagaimana, Bib? Itu bisa nggak misalkan Habib membantu majelis yang memang warga yang ingin mengajukan misalkan ke dewan misalkan untuk direalisasikan untuk penambahan majelis di tingkat wilayah gitu. Bisa, itu sangat bisa. Bisa ya? Dan pemerintah sangat mendukung itu. Pemerintah Kota Bogor sangat mendukung untuk pembangunan majelis taklim yang ada di Kota Bogor. Dan itu juga dianggarkan cukup besar. Oh, ada anggarannya ya? Ada Udah anggarannya. Ya? Iya. Pembangunan Bahkan yang renovasi juga majelis ada ya? Bahkan untuk sarana dan prasarana majelis juga ada ya? Misalnya majelis taklim membutuhkan karpet, misalnya sound system, meja tulis, ada anggarannya dari pemerintah kota, itu bagus. Tapi ada syaratnya nggak, Bib? Ada syaratnya. Majelis seperti apa yang ada syarat untuk pengajuan itu? Untuk pengajuan itu pertama untuk majelis syaratnya itu majelis taklim itu harus sudah punya SKT, surat keterangan terdaftar, yang diajukan ke Kementerian Agama Bogor. Nah di situ SKT itu terdiri dari susunan kepengurusan dari majelis taklim itu sendiri. Terus juga banyak persyaratannya, nanti ada status tanah majelisnya apa. Harus majelis taklim juga harus status tanahnya harus ya hibah, sesuai sertifikat ya. Ya wakaf, ya wakaf ke majelis gitu. Harus ada lah ininya kepemilikan dari majelis itu sendiri. Di samping persyaratan yang lainnya juga banyak ya, kita harus bikin proposal pengajuan, bikin RAB-nya, kebutuhannya apa saja, banyak persyaratan. Yang jelas itu ada program di pemerintah Kota Bogor. Oh, udah ada ya? Sudah ada. Dan anggarannya berjalan. Udah berjalan ya? Sudah berjalan. Sudah berjalan ya? Nah, di Bogor Selatan ini, Bib, kita tahu bahwa ada 16 kelurahan. Betul. Nah, tadi bicara soal di kelurahan itu di setiap wilayah ya harus ada, ya maksudnya gagasan Habib ke depan nih, harus ada penambahan puskesmas yang memang ada rawat inap yang untuk penyakit-penyakit ringan lah, tidak harus ke RSUD. Juga berarti tidak lepas daripada tadi yang Habib paparkan, yang menjadi krusial permasalahan di Bogor Selatan, umumnya di Kota Bogor, memang tadi itu ya, Bib ya, soal pendidikan, kesehatan, pelaku UKM juga harus lebih ditingkatkan, kesejahterakan, guru ngaji, dan majelis-majelis juga memang karena memang sudah ada programnya. Nah sekarang, Bib, terakhir nih, harapan Habib nih untuk 2024 ke depan warga Bogor Selatan, ya targetnya apa sih, Bib? Maksudnya supaya 5 tahun nanti masa jabatan Habib itu semuanya bisa teratasi dan permasalahan-permasalahan bisa teratasi gitu. Ya, pertama ini kita ingin mengurangi angka kemiskinan. Di Bogor Selatan cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Tinggi angka kemiskinan ini. Kita ingin mengurangi dengan cara apa? Ya tadi, artinya kita kasih rangsangan ya untuk apa tadi, usaha UKM. UKM tadi ya. UKM itu ya untuk dagang di rumah, punya warung ya, kita kasih pelatihan ya.
dan juga kita juga bantu modal juga di pemerintah kota. Ada ya modalnya? Ada. Itu juga bantuan UKM juga, bantuan modal juga sudah ada. Nanti juga kita kasih pelatihan ya, karena banyak juga ini pengangguran juga banyak yang sudah lulus ya, kita ikut sertakan dalam pelatihan. Setelah terampil ya punya sertifikat, bisa buka usaha sendiri atau bisa bekerja ya kan. Karena kalau kita lulus sekolah itu dia cuma punya ijazah aja, nggak punya ijazah keterampilan, skillnya nggak ada, susah nyari kerja. Tapi kalau kita kasih pelatihan bengkel itu apa kecantikan itu atau masak memasak yang lain sebagainya, dengan ijazah dan sertifikat keterampilan itu, skill itu bisa masuk kerja atau bisa usaha sendiri. Iya benar-benar. Tinggal pemerintah membantu di dalam masalah anggaran modalnya. Itu yang krusial ya. Saya ingin meningkatkan, mengurangi angka kemiskinan dengan melakukan seperti itu, meningkatkan UKM di masyarakat. Terus juga di samping itu juga masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik, ya. Karena ini adalah untuk masa depan ya, untuk masa depan bangsa ya. Jadi pendidikan, kalau masyarakat kita sakit terus, masyarakat kita artinya tidak pintar ya, gimana kita akan mengisi pembangunan ini untuk masa depan bangsa. Jadi masyarakat kita harus pintar, harus sehat. Dan ditambah lagi dengan agamanya tadi harus kuat, akhlaknya. Akidah benar-benar. Kalau udah sehat, udah pintar, terus agamanya kuat, insya Allah ya Bibi. maju itu, baik di Kota Bogor ataupun ya secara negara kesatuan Republik Indonesia ya. Kalau masyarakatnya seperti itu, dan menekan juga kita angka kriminalitas, ya. Insya Allah kalau itu 3 bisa berjalan, kriminalitas akan tertekan, akan berkurang, dan hal yang tidak diinginkan, yang negatif-negatif itu akan berkurang dengan sendirinya. Ya itu salah satu target saya. Siap Habib, alhamdulillah. Bahasa Cerita TV, warga Bogor umumnya, khususnya di Dapil Selatan, Bogor Selatan nih ya. Kang, ada yang mau disampaikan Kang, terakhir Kang, closing statement buat Habib nih. Untuk Kang Habib tetap semangat maju, yakin, aku yakin Kang Habib 2004 naik lagi. Amin. Kabul. Tad, terakhir Tad. Allah. Silakan. Di periode sekarang ini Habib, mudah-mudahan insya Allah Allah selalu melindungi Habib juga dan kita semua. Amin. Ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bahasa Cerita TV, insya Allah kita ketemu lagi bersama narasumber-narasumber lain. Alhamdulillah Bib sudah dikasih waktu hari ini kita bisa ngobrol dengan Pak Ustadz, dengan Pak RT juga. Alhamdulillah kita lengkap hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi niatan Habib Faisal ke depan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya di Dapil Selatan umumnya di Kota Bogor, bisa menjadi satu niatan ibadah. Amin. Sehingga amanah-amanah yang diharapkan oleh masyarakat bisa juga menjadi pegangan wakil rakyatnya ke depan. Amin. Jadi Bahasa Cerita TV mencari pemimpin harus sesuai dengan syariat Islam. Mencari pemimpin juga jangan sampai kita salah nyari pemimpin, karena akan diminta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan semua warga masyarakat cerdas. Siapa pemimpin wakil rakyat untuk 2024 akan datang. Insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Bib. Wah, sami atur nuhun tadi. Ya. Ya, rada-rada belepotan ya.